Nah, saudara, ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan katekismus hari ini, begitu ya. Gereja, kalau ditanya apa itu gereja? Gereja ya gedung ibadah, begitu ya. Apa itu gereja? Gereja ya tempat ibadahnya orang Kristen, begitu. Gereja ya tempatnya saya ngumpul bersama dengan teman-teman saya, begitu. Dan mungkin saudara, bagi sebagian orang, gereja adalah tempat di mana mereka pernah tidak diterima. Namun saudara, jawaban katekismus hari ini mengajak kita untuk menanamkan di dalam hati dan pikiran kita apa itu gereja sesuai dengan apa kata firman Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan sejak semula untuk gereja, untuk setiap kita gitu. Nah saudara, jawaban katekismus hari ini dibuka dengan kalimat yang sangat tegas, menunjukkan bahwa pada mulanya gereja adalah tentang apa yang Allah lakukan dan bukan tentang kita. Apa yang Allah sudah perbuat dan bukan tentang apa yang kita perbuat, saudara. Apa yang Allah lakukan untuk menciptakan, create gereja begitu ya. Allah memilih dan Allah memelihara. Saudara, kita perlu ingat kalimat ini baik-baik. Allah yang memilih ya, bukan kita. Allah yang memilih siapa-siapa yang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Allah yang punya cara bagaimana menebus dan mengumpulkan orang-orang yang dipilihnya dan disebutnya sebagai gereja. Kita tidak punya hak apa-apa, saudara. Soal pilih memilih begitu ya, selain untuk kita taat dan mengasihi Allah menjadi bagian dari tubuh Kristus begitu. Dan saudara, Allah tidak hanya memilih kita lalu membiarkan meninggalkan begitu ya. Allah memelihara kita, Allah melindungi kita, Allah meneguhkan iman kita. Sekalipun di tengah ada penganiayaan, penderitaan, tekanan-tekanan dari dunia dan para penguasanya, dalam pemeliharaan Allah, gereja terus berdiri dan Injil Kristus justru makin terus tersebar di tengah dunia ini. Dan saudara, untuk apa Tuhan memilih dan memelihara kita, gerejanya? Kalimat-kalimat berikutnya dari jawaban katekismus hari ini memberikan penjelasan mengenai tujuan kenapa Tuhan memilih dan memelihara kita, gerejanya. Ada 3 tujuan, saudara, yaitu tujuan ke atas, ke dalam, dan juga keluar. Saudara, ke atas tujuannya apa? Untuk menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Tidak hanya di masa depan, tapi juga di masa kini, saudara. Menikmati persekutuan dengan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Apa wujudnya, saudara? Ibadah. Kita beribadah bersama-sama seperti hari ini. Kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan dan kita ekspresikan di dalam puji-pujian kita, di dalam doa, di dalam ketaatan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di dalam kasih kita ketika kita dijamu bersama-sama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan yang kedua, ke dalam. Saudara, kita dipersatukan oleh iman, satu iman yang dijaga, diteguhkan, ditumbuhkan hanya dari satu sumber pengajaran, yaitu apa? Firman Tuhan, Alkitab gitu. Kita menjadi komunitas yang dinutrisi, ditumbuhkan oleh Injil Kristus, dibentuk oleh Injil Kristus. Komunitas yang saling mengasihi, saling melayani, beribadah bersama-sama, komunitas yang bersama-sama juga, saudara. Beribadah bersama, melayani bersama, mengambil meja perjamuan Tuhan juga bersama-sama. Ada aspek pemuritan, belajar firman Tuhan juga bersama-sama di dalamnya. Dan kita juga adalah komunitas yang keluar, ada tujuan keluar, saudara. Yaitu apa? Memberitakan Injil dan menjadi wakil kerajaan Allah melalui kualitas kehidupan kita di tengah-tengah dunia, saudara. Injil Kristus yang sudah mengubahkan kehidupan kita, tidak kita simpan sendiri. Kita bagikan, kita cerminkan, kita ekspresikan di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, saudara. Dan Allah mengutus kita untuk hal yang demikian. Injil Kristus mengutus kita untuk membagikan Injil itu melalui kehidupan kita di luar. Supaya setiap orang yang belum pernah mendengar Injil Kristus boleh mendengarnya, boleh percaya di dalam nama Yesus. Ada aspek misi, saudara, ketika kita menjadi gereja. Nah, saudara, mari sebagai gereja Tuhan, kita Grace Life, kita menghidupi siapa kita sebagai gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan menjalankan panggilan Tuhan bagi setiap kita di tengah dunia ini. Berapapun harganya kita lakukan sampai Tuhan datang kembali.